Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan menyelami salah satu topik yang sering kali membuat kita bingung di kalkulus, yaitu bentuk limit tak tentu. Nah, video kali ini kita akan bahas lebih khusus ke bentuk limit tak tentu 0/0. Nah, sebelum kita masuk ke bentuk limit 0/0, mari kita pahami dulu apa itu limit tak tentu. Bayangkan Anda sedang mencoba untuk mencari nilai suatu fungsi di suatu titik. Nah, kadang-kadang ketika kita mencoba untuk mensubstitusikan nilai x-nya atau mencoba untuk memasukkan angka tersebut ke dalam suatu fungsi, kita malah mendapatkan hasil yang tidak jelas. Nah, hasil yang tidak jelas itu seperti apa? Seperti bentuk 0/0 atau ya tahingga per tahingga, tahingga kurang tahingga, atau 0 pangkat 0, kemudian tahingga pangkat 0, dan lain sebagainya. Nah, bentuk-bentuk ini yang disebut dengan tak tentu. Kenapa? Karena hasilnya bisa bermacam-macam, tergantung dari konteks fungsinya. Ada soal Ada soal yang hasil limitnya itu ketika kita mensubstitusikan nilai x-nya secara langsung, kita akan mendapatkan 0/0. Contohnya seperti soal ini. Ada juga yang bentuknya tahingga per tahingga, ada yang tahingga kurang tahingga. Nah, dari semua bentuk tak tentu itu, hari ini kita akan fokus ke bentuk yang paling sering kita temui, yaitu bentuk 0/0. Oke, ini adalah bentuknya 0/0. Nah, apa itu limit bentuk 0/0 dan kapan terjadi? Jadi, bentuk limit tak tentu dari 0/0 itu terjadi ketika pembilang yang bagian atas ini menuju 0 dan penyebut yang bagian pecahan ini juga menuju 0. Ketika X mendekati suatu nilai tertentu. Artinya sama-sama dari pembilang dan penyebut itu mereka sama-sama menuju 0 gitu. Nah, contoh soalnya ini saya tampilkan kembali soal yang sebelumnya. Ya, mari kita lihat contoh soal yang sederhana ini. Di sini adalah limit fungsi dari x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 ketika limit x mendekati 1. Nah, kalau kita mencoba untuk mensubstitusikan hasilnya secara langsung, kita lihat ketika kita menggantikan yang pembilang, ini ada pembilangnya yang bagian atas, um, kita ganti nilai x-nya dengan 1, maka 1 pangkat 2 sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, begitu pun juga dengan penyebutnya. Penyebutnya adalah x kurang 1. X kurang 1 ini kita mensubstitusikan, 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, kita mendapat 0 ini di pembilang dan 0-nya di penyebut. Ini dia yang dikatakan dengan bentuk tak tentu. Kenapa? Karena di dalam matematika, sesuatu yang dibagi dengan 0 hasilnya itu tak terdefinisi, tidak ada nilainya. Nah, perlu diketahui bahwa ini adalah tanda bahwa kita tidak bisa langsung menyimpulkan nilai limitnya. Karena, ya sekali lagi, di dalam matematika, itu kita tidak boleh membagi sesuatu dengan 0. Nah, bentuk 0/0 ini bukan berarti jawabannya 0. Bukan. Nah, sehingga kita, ya bukan berarti jawabannya 0 atau tidak ada jawaban.
Ini artinya ada persaingan antara pembilang dan penyebut yang sama-sama menuju nol. Sehingga kita perlu cara lain untuk menyederhanakan atau memanipulasi fungsi ini agar kita bisa melihat nilai limit yang sebenarnya. Oke, bisa ikuti sampai sini? Mencari cara lain. Untungnya ada beberapa metode yang kita bisa gunakan untuk menyelesaikan limit bentuk nol per nol ini. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bentuk metode faktorisasi. Nah, metode ini em, adalah metode yang paling sering digunakan, terutama untuk fungsi-fungsi polinomial. Masih ingat bentuk polinomial? Yaitu polinomial adalah bentuk aljabar yang mengandung lebih dari dua suku. Nah, idenya adalah mencari faktor yang sama di pembilang. Oke, ingat ada pembilang dan ada penyebut. Di dalam pecahan ada yang bagian atas adalah pembilang dan yang bagian bawahnya adalah penyebut. Ya, jadi idenya adalah mencari faktor yang sama di bagian pembilang dan di bagian penyebut yang menyebabkan mereka menjadi nol. Oleh karena itu, eh, oke. Nah, ketika kita memfaktorkan hasilnya, maka kita harus apa ya? Akan ada faktor yang dari pembilang dan penyebutnya itu hasilnya itu akan sama-sama dibagi, hasilnya menjadi satu, maka kita bisa mencari nilainya. Hasilnya itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang per nol lagi, tapi hasilnya akan berbeda. Oke? Oh my gosh. Oke. Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya, ya, untungnya ada beberapa metode yang kita bisa gunakan untuk menyelesaikan bentuk limit nol per nol ini. Nah, mari kita coba satu persatu. Yang pertama yaitu adalah faktorisasi. Wait, ya faktorisasi. Nah, yang pertama adalah bentuk faktorisasi. Bentuk faktorisasi ini adalah metode yang paling sering digunakan terutama untuk fungsi-fungsi polinomial. Masih ingat apa itu fungsi polinomial? Fungsi polinomial adalah ekspresi aljabar yang mengandung lebih dari dua suku. Nah, idenya adalah kita mencari faktor yang sama, baik itu di pembilang dan penyebutnya yang menyebabkan mereka menjadi nol. Lalu kita coret salah satu faktor. Kenapa? Karena satu faktor itu di pembilang dan penyebutnya sama ketika suatu angka yang dibagikan dengan dirinya sendiri itu hasilnya satu. Sehingga kita akan bisa mencari nilainya. Dia tidak lagi menghasilkan sesuatu yang per nol. Oke, masih ingat soal ini? Di sini Nah, di sini kita punya soal limit fungsi. Ini limit fungsi dari x kuadrat kurang satu per x kurang satu, di mana ketika x menuju satu atau x mendekati satu. Nah, kita tahu bahwa x kuadrat kurang satu adalah bentuk selisih kuadrat yang bisa difaktorkan menjadi em, x kurang satu x plus satu. Atau di dalam soal, ini sebenarnya ini sudah kasih kita clue. X kuadrat kurang satu per X kurang satu. Berarti logikanya itu kasih kita clue bahwa di bagian nilai X pertamanya itu pasti dia mengandung X per satu, X kurang satu. Jadi kita memikirkan yang sisanya. Nah, oke, kalau tidak percaya bahwa X kuadrat kurang satu sama dengan X kurang satu dikali X tambah satu, mari kita buktikan. Apakah betul seperti itu? X kali X adalah X kuadrat, ditambah X, dikurangi X,
Karena negatif satu kali satu hasilnya akan negatif ya. Negatif kali positif hasilnya negatif. Kurang satu, maka sama dengan x kuadrat. Kita kurangi yang variabelnya sejenis. Ini variabel yang sejenis yaitu x dan x. Di sini ada koefisien. Koefisiennya satu berarti satu kurang satu sama dengan nol. Berarti nilai x-nya yang mengandung variabel x-nya ini nol. Tidak ada lagi kurang satu. Oke, berarti hasil dari pemfaktoran ini benar bahwa x kuadrat kurang satu sama saja dengan x kurang satu dikali x tambah satu. Oleh karena itu, kita bisa melanjutkan soal ini. Kita balik lagi ke soalnya kita tadi, yaitu limit dari x menuju satu dari limit fungsi x kuadrat kurang satu per x kurang satu itu kita bisa menggantikannya dengan x kurang satu x tambah satu per x kurang satu. Oke, kita bisa lihat. Nah, di sini ada satu faktor yang sama, di mana yaitu x kurang satu. Berarti ini kita coret. Kenapa kita coret? Karena x kurang satu dibagi dengan x kurang satu hasilnya sama dengan satu. Satu dikali dengan x tambah satu berarti hasil akhirnya akan seperti ini. Oke, kita menuliskan kembali menuju satu adalah x tambah satu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mensubstitusikan. Kita menggantikan nilai x-nya dengan satu, maka hasilnya adalah satu tambah satu, hasilnya adalah 2. Ya, jadi nilai limit dari soal ini adalah 2. Mudah kan? Ini adalah bentuk faktorisasi. Nah, metode yang kedua yaitu rasionalisasi atau kita menyelesaikannya dengan mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, perlu diketahui bahwa metode ini biasanya kita gunakan ketika ada bentuk akar kuadrat di pembilang atau penyebut yang menyebabkan bentuknya itu menjadi 0 per 0. Caranya bagaimana? Yaitu caranya kita kalikan pembilang dan penyebut dengan bentuk sekawannya dari ekspresi aljabar yang mengandung akar. Oke, nah perhatikan contoh soalnya seperti ini. Kita punya soal di mana limit fungsi dari akar x tambah satu kurang satu per x. Nah, ini adalah salah satu ekspresi ini mengandung akar. Oleh karena itu, kita harus em, memanipulasinya dengan mengalihkan bentuk sekawan. Apa sih yang dimaksud dengan bentuk sekawan itu? Nah, bentuk sekawannya itu adalah ketika misalnya suatu ekspresi aljabar, wait. Ini ketika A tambah akar B, maka bentuk sekawannya adalah kita bisa memanipulasinya dengan A tambah akar B dikali dengan A kurang akar B. Jadi itu bentuk sekawannya. Jadi bentuknya sama, tinggal kita menggantikan tanda operasinya yang jadinya yang dulunya tadi itu positif menjadi negatif. Atau sebaliknya, ketika di soalnya itu ekspresi aljabarnya itu tandanya adalah negatif, berarti kita balik ke positif. Nah, bisa ikuti sampai sini? Oke, kalau bisa kita lanjut lagi ke soal kita. Nah, soal kita adalah saya menggantikan warna dulu. Soalnya kita adalah limit dari x menuju 0 adalah x tambah satu kurang satu per x. Nah, ini adalah soalnya kita seperti ini. Nah, coba kita lihat. Di sini bentuknya pecahan. Kita lihat yang bagian pembilangnya. Pembilangnya adalah x. Kita menggantikan nilai x-nya dengan 0. Maka 0 tambah satu adalah satu. Akar dari satu sama dengan satu. Satu dikurangi satu sama dengan 0. Oke, kita lihat lagi yang bagian bawah 0.
Bentuknya adalah 0 per 0 ketika kita mensubstitusikan angkanya secara langsung. Oleh karena itu, kita harus memikirkan cara lain. Dengan cara memanipulasinya, yaitu mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, bentuk sekawan yang bagaimana? Karena soalnya kita seperti ini, maka ya, yang eh, ekspresi yang kita mau mengalihkannya dengan bentuk sekawan adalah yang bentuk ini. X tambah satu kurang satu. Berarti bentuk sekawannya adalah eh ya, adalah X tambah satu ditambah satu. Jadi kita kalikan dengan bentuk sekawan yang maaf ini ya ini. Nah, kita kalikan dengan bentuk sekawannya itu angkanya sama persis, cuman menggantikan yang tanda positif dan tanda negatifnya ke positif. Berarti kita langsung saja kita mengalihkan dengan yang bentuk sekawannya. Oke, mari kita menyelesaikan soal ini. Saya ganti kalikan yang akar sekawannya ini. Ini tetap pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan dengan sekawannya. Berarti pembilangnya yaitu X tambah satu ditambah satu per X tambah satu tambah satu. Nah, inilah yang dikatakan dengan bentuk sekawan. Ini adalah bentuk kali. Yang perlu diketahui teman-teman, ini namanya kali, tapi saya kasih titik saja. Kasih titik karena ketika kita mau menuliskan kali yang simbolnya seperti ini, dia akan sama dengan nilai X-nya. Supaya tidak sama, maka kita menggunakan tanda titik. Supaya bisa membedakan nilai X dan simbol kali. Oke, maka selanjutnya adalah kita mengoperasikan langkah ini. Kita datang menuliskan. Wait. Oke, limit dari X menuju 0, maka kita kali. Ini penyebutnya pasti akan tetap sama dengan X dikali dengan akar X tambah satu ditambah dengan satu. Oke, ini adalah bagian penyebutnya. Nah, bagaimana dengan pembilangnya? Nah, di sini kita lihat, kita mengalihkan yang pembilang dan pembilangnya yang bagian atas. Kita kali. Di sini kalau kita perhatikan, di sini saya dalam kurung di sini, ini adalah bentuk akar. Ini bentuk akar di dalamnya. Nah, perlu diketahui bahwa ini ketika akar ini adalah bentuknya di dalam salah satu sifat di bentuk akar ketika definisi akar dikali dengan akar adalah nilainya sendiri. Oke, di sini ada satu sifat di bentuk akar seperti itu, berarti ini berlaku hal yang sama yang saya tulis di bagian dalam kurung yang kuning ini. Maka ini ketika suatu ekspresi yang dikalikan dengan bentuk akarnya sendiri, berarti hasilnya itu saya kasih tanda kuning, hasilnya akan tambah satu. Sama, tetap hasilnya dari dirinya sendiri, akarnya sudah berubah. Dikurangi dengan satu. Satu dikali satu, satu. Oke, negatif satu kali positif satu hasilnya adalah negatif. Maka kita menuliskan kembali. Hasilnya seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita bisa lihat di sini. Langkah selanjutnya adalah limit dari X menuju 0. Kita mau operasikan em, ini sudah yang bagian ini kita lihat dulu sudah menjadi 0 karena satu kurang satu sama dengan 0 berarti yang tetap di sini adalah nilai X. Berarti X tetap di sini dikali dengan X akar dari X tambah satu ditambah dengan satu. Nah, hasilnya sudah berubah seperti ini. Langkah selanjutnya, kita coret yang nilai X di bagian pembilang dan penyebut. Karena X mendekati 0,
tapi tidak tepat di nol. Ini kita coret habis. Sorry. Sorry. Selanjutnya adalah sekarang kita bisa coret yang ya nilai X di pembilang ya dan penyebut. Karena X mendekati nol tapi tidak tepat di nol. Oke. Maka langkah selanjutnya adalah ketika kita mensubstitusikan nilai X-nya, maka ya sudah habis. Maka hasilnya adalah limit dari X menuju nol per sama dengan 1 per X tambah 1 ditambah dengan 1. Kita substitusikan X sama dengan nol, maka hasil akhirnya adalah 1 per akar 0 tambah 1 ditambah dengan 1 sama dengan per 1 akar 0 sama dengan 0 ditambah dengan 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 1/2. Jadi hasil akhirnya adalah 1/2. Ini adalah nilai limit. Yang ketiga yaitu aturan L'Hopital. Nah, aturan ini adalah senjata rahasia ketika kita menghadapi soal yang lebih kompleks atau ketika faktorisasi dan rasionalisasi itu sulit dilakukan. Nah, tapi untuk menggunakan aturan ini kita harus mengerti konsep turunan dulu. Nah, aturan L'Hopital itu mengatakan bahwa jika kita mendapatkan bentuk 0/0, bentuk 0/0 yang ini, bentuk 0/0 atau bentuk tahingga per tahingga, maka limit fungsi sama dengan limit turunan pembilangnya di bagian turunan penyebutnya. Nah, sorry. Nah, em, metode penyelesaian limit bentuk 0/0 yang ketiga yaitu aturan L'Hopital. Nah, ini adalah senjata rahasia ketika kita menghadapi dengan soal yang lebih kompleks atau ketika faktorisasi dan rasionalisasi itu sulit dilakukan. Tapi untuk menggunakan aturan, sorry, tapi untuk menggunakan aturan L'Hopital ini, kita harus mengerti tentang konsep turunan dulu ya. Nah, aturan L'Hopital ini mengatakan bahwa bentuk nol, sorry, bentuk 0/0 atau bentuk tahingga per tahingga, maka limit fungsi tersebut itu sama dengan limit turunan pembilangnya. Sorry, ini. Nah, L'Hopital ini mengatakan bahwa ya jika kita mendapatkan bentuk limit 0/0 atau tahingga per tahingga, maka limit fungsi tersebut sama dengan limit turunan pembilang dibagi turunan penyebutnya. Tahu seperti ini? Secara sistematis, jika turunan fungsi dari limit, oke saya tulis saja, secara sistematis, jika limit fungsi dari fx per gx, ketika limit x menuju c, ya, menghasilkan bentuk 0/0, maka limit fungsi dari ini itu sama saja dengan turunannya, yaitu sama saja dengan limit fungsi dari ya turunan
dari fungsi fx per fungsi gx ketika x menuju c. Nah, ini sama saja seperti itu. Ini adalah secara sistematis, aturan L'Hopital itu mengatakan seperti itu. Ya. Nah, ini ada tanda titik di atas, ini adalah bentuk tanda turunannya. Oke. Jadi kita balik lagi ke visualisasi. Oke, saya memvisualisasi soal kita yang pertama. Wait. Oke, ya. Jadi kita balik ke soal kita yang pertama, yaitu kita punya soal tadi itu limit fungsi dari x menuju satu, fungsinya yaitu x kuadrat kurang satu per x kurang satu. Nah, kita bisa lihat di sini tadi, ya ingatlah ya, bahwa kita punya rumus dari L'Hopital ini ketika x menuju c, gx per gx, sorry, fx per gx, dia sama saja dengan limit turunan ketika x menuju c, turunan fungsi dari fx per g, turunan fungsi dari gx. Nah, ini sama saja. Nah, kita balik ke contoh yang ini. Turunan dari yang pembilangannya ini adalah x kuadrat kurang satu, maka hasilnya adalah 2x. Adalah 2x. Nah, bagaimana dengan penyebutnya? Turunan fungsi dari fungsi x kurang satu, hasilnya adalah satu. Maka kita punya soal dia sudah berubah. Limit x menuju satu ketika x kuadrat kurang satu, kita pakai turunan, hasilnya akan seperti ini. Sama saja 2x per satu, dia sama saja dengan 2x. Nah, langkah selanjutnya, tinggal kita mensubstitusikan nilai limit fungsi ini. Limit fungsi ketika x menuju satu, maka 2 dikali satu, hasilnya 2. Semudah itu. Lebih gampang yang mana? Teori sorry, teori aturan L'Hopital ini faktorisasi atau rasionalisasi. Jadi itu masing-masing soal itu ya bisa menyelesaikan yang metode yang kita bisa menyelesaikan semua soal adalah dengan aturan L'Hopital. Kalau yang faktorisasi dan bentuk rasionalisasi, ada beberapa soal yang tidak bisa menyelesaikan dengan rasionalisasi dan sebaliknya. Oke. Ini hasilnya sama persis kan seperti yang tadi. Tapi ini lebih gampang. Karena ketika kita tahu konsep turunan, ini hasilnya lebih gampang. Dibandingkan dengan metode rasionalisasi dan faktorisasi. Nah, selanjutnya pertanyaannya kapan kita menggunakan metode yang mana? Jadi, jadi kapan kita harus menggunakan metode yang mana? Yang pertama adalah bentuk yang faktorisasi. Nah, ini adalah pilihan pertama ketika kita menemukan soal yang bentuk fungsi polinomial. Oke. Yang pertama, ini untuk bentuk fungsi polinomial. Itu ekspresi aljabar yang mengandung lebih dari dua suku. Nah, bagaimana dengan yang kedua, rasional ketika kita menyelesaikan yang bentuk akar kuadrat.
yang bisa menyebabkan bentuk nol per nol. Terus yang ketiga yaitu aturan L'Hopital, ini sangat powerful untuk soal yang lebih rumit, terutama yang melibatkan fungsi non-aljabar. Asalkan ya ini ada syaratnya. Kita sudah memahami tentang aturan turunan fungsi. Oke. Nah, intinya, ketika kita melihat soal bentuk nol per nol pada limit, jangan takut. Itu hanya sinyal saja bahwa kita perlu melakukan sedikit pekerjaan detektif untuk menemukan nilai limit yang sebenarnya. Ini seperti membersihkan kacamata yang beruap agar kita bisa melihat gambaran dengan jelas. Iya betul ya. Ketika ya ini saya menggunakan kacamata, ketika uapnya naik, ini saya tidak bisa menggunakan kacamata ini dengan jelas. Saya membutuhkan kain untuk bisa melap kacamata ini supaya saya bisa melihat dengan jelas. Nah, begitupun juga dengan konsep di limit bentuk tak tentu ini, yaitu yang nol per nol. Nah, semoga penjelasan ini membantu kakak dan teman-teman semua untuk bisa memahami bentuk limit nol per nol dengan baik. Nah, jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe untuk video matematika lainnya. Oh ya, ini ada beberapa soal limit bentuk nol per nol. Jadi pertemuan kita nantinya, pertemuan selanjutnya kita akan bahas soal-soal ini. Ada 10 pertanyaan. Terima kasih, sampai jumpa.